Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Untuk membahas terkait dengan ini, Saudara, bahwa kemarin juru bicara KPK menemui warga Pati yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Merah Putih KPK. KPK merespons aspirasi warga Pati yang datang ke gedung KPK Jakarta. Warga Pati harap KPK tidak masuk angin terhadap penyidikan kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkereta-apian Kementerian Perhubungan yang menyeret nama Bupati Pati Sudewo. Menanggapi hal ini, KPK bilang penyidikan perkara masih berproses dan tak berhenti. Jadi kami pastikan penyidikan perkara tersebut tidak berhenti, penyidikan perkara tersebut masih berproses. Dan kepada Bapak Ibu dan teman-temanku sekalian dari masyarakat Pati, jika ada informasi tambahan yang kiranya dapat menjadi pengayaan bagi KPK dalam penanganan perkara tersebut, tentu kami sangat terbuka. Untuk membahas lebih lengkapnya bagaimana penegakan hukum seperti KPK merespons desakan warga terkait kasus korupsi DJKA yang menyeret nama Bupati Pati Sudewo, kita bahas dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat pagi Mas Yudi. Pagi Mas Mario. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Mas Yudi, kemarin kalau kita lihat bahwa sejumlah warga Pati datang berunjuk rasa di depan gedung KPK meminta agar KPK mengusut tuntas dugaan korupsi DJKA yang menyeret nama Bupati Pati Sudewo. Menurut Anda dengan desakan seperti ini, apakah mungkin saja membuat KPK atau berpengaruh pada penyidikan yang dilakukan oleh KPK? Ya, wah seharusnya ini sangat berpengaruh ya, karena walaupun sudah dihapus dalam Undang-Undang 19 tahun 2019, nah tetapi sebelumnya di Undang-Undang 30 tahun 2002 itu bahwa salah satu ya prioritas penanganan kasus KPK, kewenangannya adalah terkait dengan kasus korupsi yang mendapatkan perhatian masyarakat. Jadi bagi saya kasus ini kan tentu mendapat perhatian masyarakat, dalam hal ini Pati ya, yang ingin supaya ya daerah mereka itu bebas dari korupsi. Dalam hal ini kan kita tahu kan KPK juga sudah melakukan berbagai macam pengembangan ya dari kasus DJKA ini, dan sudah ada beberapa yang menjadi tersangka bahkan sudah dibawa ke pengadilan. Oleh karena bahkan Bupati Pak Sudewo pun juga sudah diperiksa oleh KPK, termasuk ada uang 3 miliar ya yang disita. Jadi bagi saya tentu kita berharap, apalagi jauh-jauh dari Pati ya, kawan-kawan ini datang gitu ya dengan biaya urunan. Saya pikir dengan hati yang ikhlas dan lapang ya, bahwa mereka tentu ingin kepemimpinan di Pati ini itu bebas dari korupsi, dan tentu asas praduga tidak bersalah tetap dikedepankan. Tetapi setidaknya saya berharap KPK ya kan yang sudah memeriksa juga ya, baik itu di persidangan baru kemarin juga ya terhadap Pak Sudewo ini, itu segeralah jangan lama-lama untuk menetapkan ya statusnya ya, apakah memang ternyata hanya saksi atau kemudian sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang cukup. Karena Mas ya, sebelumnya kan kita juga sudah mendengarkan misalnya sebelum jubir ini kan dari Direktur Penyidikan KPK sekaligus PLT Penindakan ya, Bang Asep ya, terkait dengan adanya pengembalian uang, bahwa pengembalian uang itu tidak menghapus pidananya. Seperti itu Mas Mario. Mas Yudi, Anda mau mengatakan bahwa sebenarnya dalam desakan yang dilakukan oleh warga Pati ini mungkin saja status dari Bupati Pati itu punya potensi menjadi tersangka? Ya, sangat terbuka kemungkinan ya, berdasarkan tadi alat bukti yang dimiliki oleh KPK. Sebenarnya tidak perlu didesak pun ya, KPK seharusnya sudah mempunyai SOP ya, standar operasional prosedur ya, ketika misalnya ada
calon tersangka yang 2 alat bukti ya cukup, ya segera saja dinaikkan ke penyidikan. Tadi saya katakan Mas Mario, kasus ini sebenarnya adalah kasus pengembangan ya. Ya, pengembangan Artinya penyidikan. tentu ya sudah banyak-banyak bukti berdasarkan keterangan saksi, dokumen dan lain sebagainya. Ya bagi saya saat ini jangan-jangan yang dibutuhkan oleh KPK bukan hanya sekedar alat bukti, tetapi juga keberanian. Ya makanya kemarin kan bagaimana kita lihat dikalungi dengan tolak angin gitu ya, Ya. supaya nggak masuk angin gitu. Artinya bahwa tentu ini kan adalah harapan dari masyarakat dan saya berharap KPK tidak mengecewakan masyarakat karena kita tahu bahwa saat ini kan KPK sedang naik-naiknya kepercayaan dari masyarakat. Begitu Mas Mario. Oke, Mas Yudi, ini menarik karena Anda tadi sudah menyinggung sedikit terkait dengan 3 miliar itu. Dalam persidangan disebutkan bahwa Bupati Pati Sudewo menerima komitmen fee sebanyak 3 miliar, tapi memang sudah dibantah langsung oleh Bupati Pati. Pun juga bahwa pengembalian uang yang dilakukan oleh Bupati Pati. Kalau kata Bupati Pati sendiri bahwa komitmen fee yang diterima dibantah bahwa ini adalah pendapatannya dari DPR saat itu. Nah, menurut Anda bagaimana, apa yang harus dilakukan KPK untuk apa yang diduga bahwa Bupati Pati ini menerima suap, ini bisa penyidikannya bisa lebih dalam dan bisa menemukan apa faktanya, itu apa yang harus dilakukan KPK? Ya, Mas, memang kan biasa ya, seseorang itu saat ini kan Pak Sudewo masih saksi ya untuk membantah ya dari apa-apa yang dimiliki oleh KPK, tidak mengakui dan sebagainya. Inilah yang selama saya di KPK, KPK kan tidak pernah mengejar pengakuan. Ya, kalau ngejar pengakuan, seseorang tidak mengakui langsung tutup laptop, BAP, print, selesai kan begitu Mas Mario. Tapi kan tidak. Benar seperti tadi pertanyaan Mas Mario bagus. Apa yang harus dilakukan oleh KPK? Ya, yang pertama kalau terkait dengan harus membantah alibinya ya bahwa itu adalah gaji DPR. Segera minta kepada Sekjen DPR gaji-gajinya dan sebagainya. Apakah betul uang tunainya itu bentuknya apa? Kemudian kalau sudah berubah jadi dolar, periksa money changernya di mana. Kemudian periksa pajaknya. Jadi alibinya memang harus dibantah. Tetapi selain membantah alibi, ya KPK juga tetap harus konsisten dengan pembuktian yang telah mereka miliki. Saya pikir fakta-fakta persidangan kan sudah terungkap ya, karena memang sudah ada yang dibawa ke persidangan. Inilah Mas nilai positif ya, bagusnya dari suatu kasus yang berdasarkan pengembangan. Kita tidak perlu berkeringat banyak istilahnya, karena memang sudah banyak keterangan-keterangan dari yang lainnya. Oleh karena itu maka saya berharap dalam waktu tidak berapa lama pimpinan KPK bisa segera meminta kepada penyidik ya untuk melakukan gelar perkara ya terkait dengan kasus ini seperti apa bukti-bukti yang telah dimiliki oleh penyidik terkait dengan pengembangan kasus. Jadi dalam bentuknya biasanya adalah laporan pengembangan penyidikan. Kalau laporan pengembangan penyidikan itu Mas Mario itu nanti akan langsung mengarah ke siapa saja calon tersangka berikutnya dari penyidikan yang sedang berlangsung ini. Oke, berarti Mas Yudi, Anda mau bilang bahwa ini tidak sebuah kebetulan ya, di saat satu sisi Bupati Pati sedang ya ada permasalahan lain di daerahnya, tiba-tiba Bupati Pati juga terseret dugaan kasus DJK. Ini bukan suatu kebetulan, tapi hanya merupakan sebuah pengembangan penyidikan aja ya. Mas, apalagi kan juga sebelumnya kan persidangan tahun 2023 ya. Artinya sudah jauh sekali ya dari kasus ini. Tetapi tentu ya adanya peristiwa di Pati kan mengingatkan kita kembali ya. Apalagi kan yang bersangkutan pada waktu itu kan kasusnya kan bukan sebagai Bupati Piti ya, tetapi sebagai anggota DPR ya. Artinya ini nggak ada korelasi dengan jabatan beliau saat ini sebagai Bupati Pati. Tetapi tentu saya katakan bahwa masyarakat saya pikir tidak ada lah ditunggangi atau apa-apa. Saya pikir ini adalah murni. Makanya sekarang bola itu ada di tangan KPK. Ya mau di mana ditendangnya? Apakah tetap jadi saksi atau kemudian statusnya akan menjadi tersangka berdasarkan alat bukti yang dimiliki. Begitu Mas Mario. Terima kasih Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK atas apa yang disampaikan. Semoga KPK tetap on the track ya seperti yang kita harapkan. Terima kasih Mas Yudi. Sehat-sehat selalu.